Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sudah 2 minggu berturut-turut sebelumnya kita membahas tentang apa dan mengapa kompak. Ini bersangkutan dengan tema kita, Saudara, yaitu fokus tahun 2025, kita mau bertumbuh bersama dalam kompak. Nah, karena itu kita mau lanjut membahas apa kompak itu dan bagaimana secara praktikal kita mempraktekkan kompak. Nah, Saudara, kita akan sama-sama melihat hari ini penting sekali, Saudara, bagaimana caranya kita mempraktikkan kompak sehari-hari. Nah, Saudara, kita sebelum mempraktekkan kompak, kita harus tahu dulu, Saudara, bagaimana kompak beroperasi di dalam keluarga Allah. Jadi Saudara, kita harus masuk ke dalam struktur keluarga ilahi, struktur keluarga Allah. Ya, seperti apa? Nah, kita lihat gambarnya, Saudara. Ya, di dalam gambar ini, Saudara, kita bisa melihat kita harus ada di dalam
sebuah komunitas sel atau komunitas kerajaan. Nah, komunitas kerajaan, saudara, itu mencontoh komunitas kerajaannya para rasul. Ya, kita lihat komunitas kerajaannya para rasul dipimpin ya basically oleh 3 orang, saudara. Yaitu siapa, saudara? Petrus, kemudian Yohanes dan Yakobus. Ya, ketiga orang ini disebut sebagai pilar, ya, tiang-tiang dalam gereja, saudara. Mereka tadinya, saudaraku, adalah pemimpin komselnya para rasul, saudara. Kemudian kalau kita lihat komsel para rasul ini dibagi-bagi menjadi, saudaraku, kelompok 2-3 orang yang disebut hafruta, ya, atau kompak. Nah, saudara, demikianlah struktur keluarga Allah di mana kita harus ada di dalamnya. Itulah struktur dasar dari gereja, saudara. Unit dasar dari gereja yang disebut komunitas kerajaan atau komsel. Nah, kita kan mau memulai kompak, saudara. Nah, bagaimana caranya kita memulai kompak? Kita harus ada di dalam komunitas sel, komunitas kerajaan ini. Dan di situ nanti kita mempunyai kelompok kecil 2-3 orang yang disebut ya kompak. Nah, saudara, kita lihat gambar ini ya. Komsel atau komunitas kerajaan yang ada ini ya dipimpin oleh saudaraku fasel, ya, fasilitator sel, ya, yaitu 2 orang. Nah, mereka ini juga mempraktekkan kompak, ya. Kemudian, saudara, mereka ya dimuridkan oleh atasannya, saudara. Ini adalah, saudara, para korsel. Ya, jadi fasel mempraktekkan kompak, tapi mereka juga dimuridkan oleh korsel. Nah, korsel juga kompak, saudara. Jadi kompak memuridkan kompak. Nah, fasel, saudara, yang adalah kompak, mereka bagi-bagi tugas. Ya, mereka juga, saudaraku, memuridkan ya kompak lain di dalam komsel itu. Ya, jadi misalnya mereka memuridkan kompak anak, ya, anggota komsel 2 orang. Ya, kalau mereka mampu ya mengatasi mereka kelompok yang lain lagi, mereka muridkan ya 2-3 orang ini. Dan kemudian demikianlah, saudara, kompak-kompak anggota sel ini memuridkan kompak lainnya lagi, saudara. Ya, nah intinya gini, saudara. Kalau kita bisa lihat di dalam, saudara, sebelah kiri ada kata-kata, saudara perhatikan. Ya, ini setiap kita harus ada dalam struktur keluarga Allah ini, keluarga rohani, ya. Nah, saudara, kita semua harus punya bapak rohani. Ya, jadi atasan kita itu bapak rohani kita. Ya, mereka itu juga kompak, saudara. Ya, jadi itu kompaknya bapak rohani kita. Nah, kita sendiri ya sebagai anggota komsel, anggota kerajaan, komunitas kerajaan, kita punya apa, saudara? Punya saudara atau sahabat. Ya, di mana kita bersama-sama bertumbuh sebagai kompak. Ya, ini disebutnya kompak sahabat, ya. Jadi, saudara, kita bersama-sama secara peer, ya, lebih horizontal. Dengan bapak rohani kita lebih vertikal, ya. Nah, kemudian kita persaudaraan ini, kompak ini dimuridkan oleh kompak bapak rohani kita, ya. Nah, kemudian setelah itu, saudara, satu saat kita akan dimuridkan sampai kita mempunyai anak-anak rohani. Nah, anak-anak rohani inilah kompak anak-anak, ya, kompak anak kita, ya. Jadi, saudara, setiap orang mesti ada di dalam kompak di mana kita peer sebagai saudara, ya. Kita tapi juga pernah dimuridkan oleh, saudaraku, kompak bapak kita, bapak rohani, ya. Nah, kemudian kita disiapkan untuk nanti bisa memuridkan lagi anak-anak rohani kita. Ini kompak anak, ya. Nah, inilah struktur
struktur rohani di mana kita ada di dalamnya, saudara. Nah, prinsipnya sederhana. Semua orang, saudara, harus punya persaudaraan yang disebut kompak, ya, sambil dia dimuridkan oleh kompak bapak rohaninya dan disiapkan untuk mempunyai kompak anak rohani. Ya, nah ini struktur keluarga rohani yang kita harus ada di dalamnya. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita, saudaraku, dimuridkan, bagaimana kita praktek kompak, dan bagaimana nanti kita memuridkan, ya. Nah, simple, saudara, ya. Pertemuan dengan bapak rohani kita, ya, itu di awalnya, saudara, biasanya lebih intens, lebih sering, ya. Jadi sebelum-sebelumnya kita dimuridkan oleh bapak rohani kita, ya. Kita, saudaraku, minimal seminggu sekali, ya, kita ketemu dengan bapak rohani, ya. Kemudian, saudara, kita dimuridkan. Nah, apa materinya? Kita dimuridkan bagaimana menjalankan kompak, saudara, ya, supaya kita ngerti praktek kompak, ya, sampai kita siap nanti menghasilkan kompak anak, ya, memuridkan generasi sesudahnya. Nah, hari ini, saudara, kita akan khusus membahas apa agenda kompak. Ya, ingat, semua orang ada di dalam kompak. Ya, baik bapak rohani kita ada di dalam kompak. Kita sebagai sahabat, ya, ada di dalam kompak. Nanti kita menghasilkan kompak anak, juga mereka berkompak. Ya, jadi kompak memuridkan kompak. Nah, sekarang kita detail lagi membahas bagaimana caranya kompak itu bertemu. Ya, apa agendanya, saudara? Nah, ingat, kita lihat gambar berikutnya, saudara. Ya, kompak itu adalah apa, saudara? Bergaya hidup tubuh Kristus. Ya, bergaya hidup tubuh Kristus. Jadi kompak bukan sekedar kelompok kecil, saudara. Nah, apa bedanya kelompok kecil dengan tubuh Kristus? Oh, beda. Kelompok kecil nggak ada kepalanya, ya, saudara. Kalau tubuh Kristus ada kepalanya. Semua anggota connect sama kepalanya. Ya, kompak belum tentu ada hubungan sesama. Mungkin seminggu sekali acaranya ada hubungan. Tapi habis itu bye-bye. Nggak pernah lagi ada hubungan, saudara. Nah, ini kompak-kompakan, ya, bukan tubuh. Karena tubuh terikat, saudara lihat. Ya, tangan saya dua ini, saudara, itu terikat oleh sendi dan urat yang mengikatnya. Ya, jadi dia nggak kemana-mana, saudara, nggak pindah-pindah lokasinya. Dia tetap di situ. Nah, sama, kompak sejati, saudara, itu tubuh Kristus. Dia nggak, oh, minggu depan aku ke kompak anu, minggu depan ke kompak yang lain, minggu depan nggak mau ikut kompak. Itu bukan kompak sejati. Itu bukan anggota tubuh yang menetap, yang tertanam. Tapi itu, saudaraku, hanya acara small group, acara kelompok kecil. Nangkep ya? Beda sekali, saudara. Kompak itu bergaya hidup tubuh. Ingat, nah, Kolose 2 ayat 19 bilang, saudara, ya, sedang ia di sini pengajar sesat itu tidak berpegang teguh kepada kepala. Ya, tapi kalau kita anggota tubuh Kristus sejati, kita berpegang teguh kepada kepala. Lihat, semua anggota tubuh saya, ya, itu berpegang teguh kepada kepala. Bersekutu dengan kepala 24 jam. Nggak pernah berhenti bersekutunya, saudara. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Ya, nah, ditunjang dan diikat. Dia nggak bergerak-bergerak kemana-mana. Dia diikat menjadi satu oleh apa, saudara? Ya, oleh urat dan sendi, hubungan. Ada hubungan kasih yang bukan hanya seminggu sekali, tapi tiap hari mereka, saudaraku, punya hubungan kasih. Ya, nah, ini penting, saudara, ketahui. Lalu dibilang begini, menerima pertumbuhan ilahinya. Nah, kalau kita bergaya hidup tubuh kompak itu, kita akan menerima pertumbuhan ilahinya.
Ya, kalau small group aja, yang nggak connect sama kepalanya terus-terusan, yang nggak connect sama sesamanya terus-terusan, nggak akan bertumbuh. Jadi kalau kita mau bertumbuh bersama, kita mesti hidup dalam unit terkecil komunitas tubuh, yaitu kompak. Ya, jadi kompak itu bergaya hidup tubuh. Nah, intinya connect terus dengan kepala, connect terus dengan sesama, dan kalau dia connect sama kepala, ada hubungan up ke atas, dia ada hubungan in, connect dengan satu dengan yang lain, ya, bersekutu satu dengan yang lain, maka otomatis tubuh ini akan digerakkan oleh kepalanya untuk menjangkau keluar. Ada hubungan out, saudara, menjangkau keluar. Ya, nah inilah saudaraku kompak. Jadi mari kita lihat saudaraku. Jadi kesimpulannya, ya, agenda kompak itu gampang ingatnya. Up, in, out. Ya, up itu bersekutu dengan kepala. Siapa kepalanya? Kristus. Terus-terusan bersekutu dengan kepalanya. Itulah tubuh, saudara. Kedua, bersekutu dengan sesama. Ya, lewat hubungan urat dan sendi tadi itu, saudara. Ya, jadi up, in. Nah, kalau dia udah up, in, maka sang kepala akan menggerakkan kompak ini untuk menjangkau keluar. Hubungan out, penjangkauan tubuh, saudara. Terjadilah body ministry. Ya, tubuhnya digerakkan oleh kepala untuk melakukan apa, saudara? Pekerjaan yang memperluas kerajaan Allah, menambah anggota-anggota baru ke dalam kompak itu, saudara. Nah, ini penting, ya. Kalau kita nggak nangkep ini up in out, kita nggak bisa menjalankan kompak. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana mempraktekkan hubungan up, hubungan in, dan hubungan out. Nah, kita mulai dengan up dulu, saudara. Ya, bagaimana tubuh berkomunikasi dengan kepala, berhubungan, bersekutu dengan kepala. Lewat apa, saudara? Lewat penyembahan atau ibadah. Ya, Roma 12 ayat 1 dan ayat 2, yaitu melalui ibadah sejati, saudara. Ya, jadi kompak itu, ya, mesti melakukan, ya, apa, saudara? Beribadah sama-sama. Ya, jadi Roma 12 ayat 1 itu, saudara, itu sebenarnya konteksnya adalah korporat. Ya, walaupun bisa dilakukan oleh pribadi. Tapi, ya, kita, saudaraku, harus ingat kita adalah tubuh, anggota tubuh. Ya, jadi dalam konteks kita melakukannya sebagai anggota tubuh Kristus yang connect, bersekutu sama kepalanya tiap hari. Ya, jadi saudara, Roma 12 ayat 1 itu, ya, sebenarnya konteksnya adalah, ya, ibadah sejati bersama-sama dengan anggota kompak lainnya. Nah, tapi kadang-kadang walaupun kita nggak bisa lakukan secara bersama-sama, saudara, tapi di rumah masing-masing kita tetap bisa lakukan Roma 12 ayat 1. Yaitu kita sebagai anggota kompak itu connect sama kepala kita, kita beribadah. Nah, apakah ibadah itu, saudara? Ya, ibadah itu bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar, saudaraku, melakukan suatu kegiatan, apa, saudara, kita melakukan ritual-ritual agamawi, ya. Tapi ibadah itu katanya adalah apa, saudara? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi cara praktek ibadah bersama-sama dalam kompak itu gimana? Nah, caranya gini, saudara. Ya, seminggu sekali minimal kita mesti lakukan ini, saudara, bersama-sama. Ya, kalau bisa on-site itu paling keren, paling bagus. On-site berdua bertiga kompak ini, ya, kita melakukan ibadah sejati, saudara. Caranya gini, ya, kita masing-masing datang, kita anggota tubuh kan, kita punya kepala,
kita connect sama kepala kita, Kristus. Caranya gimana, saudara? Lewat apa? Penyerahan tubuh-tubuh kita ini ya kepada Sang Kepala yang memiliki tubuhnya, saudara. Kita ini kan tubuh Kristus. Jadi kita datang, saudara, ya demi kemurahan Allah, harus demi kemurahan Allah. Ya, karena kasih karunia-Nya besar buat kita, saudara. Karena Dia sangat mengasihi kita. Karena Dia adalah pemilik hidup kita. Tuhan, Raja atas diri kita. Jadi kita datang dengan penyerahan tubuh kita ini. Tuhan, ku persembahkan tubuhku, Tuhan. Tubuhku bukan milikku lagi, milik-Mu, Tuhan. Di dalam tubuhku ada roh. Tuhan, aku serahkan rohku. Tuhan, perintahlah rohku, kuasailah rohku, Tuhan. Kuasailah pikiran-pikiranku, Tuhan. Supaya pikiranku tidak dikuasai oleh pikiran dunia ini. Tuhan, kuasailah Tuhan emosiku, Tuhan. Supaya aku tidak punya emosi-emosi yang duniawi, yang berdosa. Tuhan, kuasailah kehendakku, Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, ini hati nuraniku, Tuhan. Hati nuraniku milik-Mu, Tuhan. Bersihkan setiap saat, Tuhan. Kalau Engkau temukan ada dosa, ada yang aku sembunyikan, yang aku tidak akui, hari ini aku mau terbuka untuk Engkau, Tuhan, menguasai hati nuraniku. Aku mau punya hati nurani yang murni. Ya. Nah, Tuhan, aku serahkan, Tuhan, juga pikiran atau memori bawah sadarku, Tuhan. Tuhan, kalau Engkau temukan ada pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran berdosa dari masa lalu, trauma-trauma, Tuhan, ketakutan-ketakutan, luka-luka, Tuhan, sembuhkan memori bawah sadar saya. Tuhan, ini ku persembahkan. Jadi satu orang waktu ngomong begitu, dia menyerahkan kepada Roh Kudus, ya, manusia rohnya, maka nanti Roh Kudus bekerja, saudara. Waktu dia mulai terbuka, Roh Kudus juga menemplak anggota yang lainnya. Nanti anggota yang lainnya juga akan terbuka. Tuhan, ampuni Tuhan. Aku masih suka simpan pikiran-pikiran yang tidak kudus, Tuhan. Pikiran-pikiran najis. Tuhan, hari ini Tuhan aku akui, ampuni aku, Tuhan. Ya, yang anggota lain Tuhan ingetin. Ya, dia kata-katanya jahat, suka nyakitin istrinya, saudara. Ya, suka melukai orang lain. Dia akui, dia bertobat dari dosa itu, saudara. Nah, waktu penyembahan aja udah terjadi penyucian, saudara. Allah menyucikan kita lewat ibadah sejati itu, saudara. Ya, kalau ayat 1 terjadi, kita mempersembahkan tubuh. Ayat 2, ya, akan saudaraku, Tuhan akan lakukan pembaharuan pikiran. Pembaharuan, ya, apa, saudara? Budi sebenarnya lebih tepat. Nah, budi di sini nous, itu bukan hanya menyangkut logika kita, bukan. Tapi juga berkaitan sama perasaan kita, berkaitan sama kehendak kita, berkaitan sama manusia roh kita, saudara. Tuhan mau ubah manusia roh, saudara, tiap hari. Supaya saudara diubah dari dalam, ya, makin serupa dengan Kristus. Itulah persekutuan dengan Sang Kepala, saudara. Ya, lakukan itu tiap kali kita ketemu on-site bersama dengan kompak kita. Ya, ini mungkin bisa berlangsung 15 menit, bisa berlangsung ya sampai setengah jam, terserah, kita mengalir bersama dengan Roh Kudus. Nah, itu up-nya, saudara. Setelah itu kita mulai praktek in. Nah, in-nya apa, saudara? Kita lihat, saudara. Ya, in-nya adalah, ya, saudara, kita bersekutu dengan sesama anggota tubuh. Nah, kata bersekutu, koinonia, saudara, bukan sekedar kumpul bersama-sama, ya, tapi koinonia artinya berkontribusi seorang akan yang lain. Lihat ini, saudara, ya, ini artinya saling memberi, ya,
yang kosong dari tangan ini diisi dengan dari tangan sebelah ini. Ya, saling mengisi, saling berkontribusi, itulah fellowship, itulah koinonia. Nah, jadi bagaimana kita koinonia di dalam kompak, saudara? Nah, selanjutnya kalau saudara baca Roma 12, setelah dia membahas hubungan ke atas, maka ayat 3 mulai dan seterusnya sampai ayat 8 itu bicara tentang hubungan ke dalam, in. Artinya gini, saudara, ya, kita mesti apa, saudara? Karena kita satu tubuh, maka kita, saudara, pergunakan karunia-karunia kita untuk saling membangun di dalam tubuh Kristus, saudara. Ya, saling membangun. Nah, kalau saudara baca ayat 4 sampai ayat 5 Roma 12, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, kompak itu kita anggota tubuh, saudara. Kita punya tugas yang berbeda-beda. Tapi karunia berbeda ini diberikan supaya kita saling membangun, saling melengkapi, ya. Nah, saling membangun topiknya apa, saudara? Ya, jadi kita setelah tadi kita sama-sama worship, ya, beribadah, innya adalah sekarang kita saling membangun. Nah, kita lihat dalam Kolose, saudara. Kolose pasal 3 ayat 15 dan ayat 16. Kalau anggota tubuh Kristus kumpul, bagaimana cara dia kumpul? Apa yang dilakukan oleh anggota tubuh Kristus? Nah, saya baca ayat 15 dulu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi apa? Satu tubuh. Dan bersyukurlah. Ya, karena kita dipanggil menjadi satu tubuh, saudara. Maka setiap anggota harus punya hubungan damai sejahtera. Ya, saya nggak pernah lihat anggota tubuh berantem, tumbuk-tumbukan, pukul-pukulan. Itu tubuh yang nggak wajar. Itu tubuh yang, saudaraku, tidak normal, ya. Tapi kalau dia normal, dia akan menjaga hubungan damai sejahtera. Iya dong, nggak ada tangan ini cakar tangan ini, cakar tangan ini. Itu hubungan tidak damai. Nah, kemudian kalau tubuh berkumpul, ada hubungan damai, ya. Lalu apa yang dilakukan? Nah, ayat 16, ya, ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, ketika tubuh berkumpul, saudara, ya, mereka melakukan ini, saudara. Mereka dengar instruksi dari sang kepala. Nah, kepala itu Kristus, dia akan memberikan firman-Nya kepada tubuhnya, saudara. Ya, perkataannya, ya, dia akan berikan kepada tubuhnya, saudara. Jadi semua anggota mesti dengar perkataan Kristus. Ya, makanya di dalam kompak, saudara, mesti ada sharing firman. Jangan sharing nggak tahu apa yang di-sharing, saudara. Ya, sharing hal-hal yang nggak penting, sharing ya sepak bola lah, sharing apa yang dia lihat di YouTube yang tidak ada kaitannya sama firman. Jangan, kita kalau kumpul kompak dengar suara sang kepala. Kepala akan memberikan perkataannya. Nah, kalau kita semua mendengar perkataan itu dengan seksama, wow, maka Kristus akan memanifestasikan perkataannya di antara kamu. Wow, di antara. Nah, ini firman akan berdiam dengan segala kekayaannya di tengah-tengah kita. Ini, saudara, kalau kompak semua sharing firman, saudara, saling menegur dan mengajar dengan firman,
Firman itu kaya sekali, saudara. Ya, lebih kaya daripada saudara dengar khotbah satu orang di mimbar. Ya, karena ini dari semua anggota tubuhnya, saudara, memanifestasikan perkataan Kristus itu. Maka kita makan kenyang di dalam kompak itu. Ya, kita menerima nutrisi yang sangat bergizi. Tapi kalau saudara nggak ikut kompak, rugi. Saudara cuman terima secuil-secuil firman. Ya, tidak sepenuhnya kekayaan firman itu saudara terima. Nah, ini rahasianya, saudara. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi pembahasannya biasanya topiknya apa, saudara? Ya, apa topiknya dalam kompak? Nah, gampang sekali, saudara. Karena kompak adalah komunitas murid Kristus, dan murid Kristus itu gaya hidupnya adalah 3B. Tiap hari berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus. Makanya topik kompak harus 3B. Yang dibahas 3B. Ya, jadi misalnya begini, ya, kita bahas yuk B1 hari ini. Yuk kita bertiga sharing. Bagaimana B1 kita minggu ini? Nah, yang satu sharing. Ya, saya rasa saya kurang berjalan bersama Kristus. Saya lebih banyak, ya, saya terpengaruh, ya, sehari-hari oleh kesibukan saya sampai lupa berjalan bersama Kristus. Ya, tapi saya berjanji, minggu ini saya mau perbaiki. Saya mau lebih banyak lagi berjalan bersama Kristus, ya, sehari-hari. Yang lain sharing lagi, saudara. Ya, dia cerita, kalau saya lumayan, minggu ini saya sudah belajar jauh lebih baik berjalan bersama Kristus lebih dari minggu kemarin. Tapi saya belum puas, saya mau lebih banyak lagi berjalan bersama Kristus. Contohnya, saya mau lebih banyak bersekutu dengan Kristus lewat hubungan, ya, connect dengan dalam roh, berbahasa roh. Saya mau lebih banyak berbahasa roh. Doakan saya, ya, supaya saya bisa lebih banyak berbahasa roh. Nah, dia ceritain, saudara, topiknya itu. Nah, yang ketiga juga sharing. Nah, setelah B1, B2. Nah, B2 ini belajar dari Kristus. Minggu ini, apa yang kita belajar dari firman-Nya? Nah, ini tadi, perkataan Kristus yang kita dapat, kita sharingkan, saudara. Supaya kekayaan perkataan Kristus itu berdiam di antara kita, saudara. Sehingga kompak ini bertumbuh, makan makanan rohani yang bergizi. Ya, jadi tiap orang sharing, saudara. Dari sudut dia, dari sudut ini, dari sudut ini. Kan saat teduhnya kan sama. Ya, usahakan sama, saudara, saat teduhnya. Ya, sehingga kita dapat lebih kaya lagi nutrisinya. Nah, itu dia. Nah, saling menasehati artinya saling tolong-menolong, membimbing seorang akan yang lain, supaya dia lebih semangat praktek 3B. Nah, kemudian sharing B yang ketiga. B yang ketiga itu apa, saudara? Berubah serupa Kristus. Kita bisa berubah serupa Kristus kalau kita, ya, tiap hari memikul salib dan menyangkal diri. Tiap hari, saudara. Yaitu mati terhadap ego. Nah, kita sharing. Semua kita ada, saudara. Tuhan izinkan minggu itu kita dibawa kepada kematian. Ya. Lewat apa? Lewat konflik-konflik, lewat aniaya, lewat, ya, kita kehabisan akal, lewat apa, saudaraku? Lewat kehidupan sehari-hari ini. Kita dibawa kepada kematian. Nah, kita sudah mati belum? Kalau kita belum mati, ya itu, saudara. Ego kita bangkit lagi. Nah, lama kita berubah serupa Kristusnya. Kita mesti terus tiap hari, ya, akuntabilitas dalam 3B di dalam kompak ini. Ceritakan, ya, 3B kita gimana. Ya, sehingga minggu depan lebih meningkat lagi. Minggu depan lebih meningkat lagi. Ya. Nah, itulah, saudara, agenda in-nya, ya, saling mengajar, saling saudara, menasehati. Nah, tapi nggak cukup, nggak boleh up aja, in aja,
Tapi kompak harus mulai, saudaraku, berpikir keluar, menjangkau keluar, outnya. Nah, apa yang dibahas outnya, saudara? Nah, kalau kita semua ya fokus ke kepala, bersekutu satu dengan yang lain, pasti kepala akan menggerakkan tubuhnya, sehingga kita, saudaraku, akan menjangkau sebagai tubuh sama-sama. Jadi penjangkauan ini sebagai tubuh, saudara. Ya, bukan penjangkauan pribadi-pribadi. 3 orang dalam kompak ini sama-sama melakukan penjangkauan. Ya, sama-sama ya sebagai tubuh Kristus diutus untuk menjangkau jiwa. Jadi 3 orang ini mesti juga ketahui VIP listnya teman kita apa. Kita mesti tahu ya VIP list bapaknya saudara kita di kompak ini, VIP list saya juga. Saya juga doakan. Walaupun dia yang tanggung jawab, saudaraku, untuk akhirnya. Ya, tapi kita sama-sama ya bergerak, bekerja sama dalam penjangkauan. Ya, ada sebuah kompak, saudara. Mereka satu kali selesai kompak, mereka doa, Tuhan, kami harus lakukan apa ya? Kami pengen hari ini nih, hari Sabtu liburan kami pengen jangkau jiwa. Tuhan, bicara kepada kami seperti apa caranya kami bisa jangkau jiwa. Tiba-tiba habis doa kira-kira 5 menit, 10 menit, mereka saling tanya, kamu dapat apa? Orang pertama bilang, aneh ya, saya dengar kata Starbucks. Hah? Starbucks? Iya. Kamu? Oh, orang kedua bilang, aku lihat ya, ada seorang ibu-ibu ya, pakai baju merah dia masuk ke sebuah ruangan ya, lalu saya nggak tahu lagi apa artinya. Nah, kemudian orang ketiga bilang begini, saudara, ya saya sambung loh dengan ibu-ibu tadi itu ya, saya dapatnya betul ada ibu-ibu nanti datang ke dalam sebuah ruangan. Nah, di situ dia ada kata sakit pinggang 2 tahun. Tuhan suruh kita ketemuin ibu ini, doakan dia, nanti dia sembuh. Mereka simpulkan, hari itu Tuhan mau mereka ke Starbucks tertentu, lalu masuk ke dalam, ya, nunggu seorang ibu-ibu baju merah akan masuk, dan ibu-ibu ini sakit pinggang 2 tahun lamanya. Dan mereka disuruh doain ibu ini, kalau ibu ini diselamatkan, ya, ibu ini nanti akan bergabung ke komsel mereka. Mereka semangat. Mereka kemudian doa. Cari tahu Starbucks mana. Akhirnya mereka ketemu, saudara, berhenti di depan Starbucks itu. Masuklah 3 orang kompak ini, pesen minum, duduk di sana. Bener, gak lama seorang ibu baju merah lewat. Wah, kaget mereka. Ya, yang satu bilang, kamu yang nanya, karena kamu yang dapat penglihatan kan, ibu ini masuk ke Starbucks. Dia nanya, Bu, ibu ada sakit pinggang nggak ya? Kok kamu tahu? Ibu udah 2 tahun ya sakit pinggang. Kamu tahu dari mana? Betul, udah 2 tahun. Bahkan minggu ini saya sedang dijadwalkan operasi ya sakit pinggang saya. Bu, ini pasti dari Tuhan, Bu. Kenapa? Kami kan gak kenal ibu, sejam yang lalu kami lagi berdoa, ini yang kami dapat. Bu, mau gak didoakan? Ibu ini mau, saudara. Begitu ditumpang tangan, hilang sakitnya. Ibu ini kaget, akhirnya dia terima Yesus dan dia gabung ke komsel. Nah, ini contoh penjangkauan tubuh. Nah, saudara, di dalam Kisah Rasul ada beberapa ayat ya menggambarkan penjangkauan itu penjangkauan tubuh. Mari kita lihat Kisah 5 ayat 14 ya. Ini dalam bahasa Inggrisnya ya jelas sekali, saudara. Dikatakan begini, saudara. And believers were increasingly added to the Lord, multitudes of both men and women. Ya, nah di sini, saudara, dibilang maka orang-orang percaya secara bertambah-tambah, secara exponentially ya, saudara, increasingly, ya, bertambah banyak, ditambahkan ke dalam Tuhan. Aneh sekali. Added to the Lord, increasingly added to the Lord. Ya, bertambah banyak yang ditambahkan ke dalam
Tuhan. Aneh, saudara. Siapa Tuhan di sini? Ya, Tuhan di sini adalah Yesus sang kepala dengan tubuhnya. Ya, itu yang disebut Tuhan. Ya. Nah, maka katanya bertambah-tambah, ya, orang-orang ditambahkan. Ya, bertambah banyak orang ditambahkan kepada Tuhan. Aneh sekali, saudara. Ya, jadi penambahan jiwa itu dilihat sebagai pertumbuhan tubuh Kristus, saudara. Ya, nah, siapa yang menambahkannya? Ya, tentu Allah. Allah menambahkan jiwa-jiwa ke dalam tubuh. Ya, jadi inilah, saudaraku, gambaran penginjilan. Penjangkauan dalam gereja mula-mula itu penjangkauan secara tubuh, saudara. Ya, ditambahkan ke dalam Tuhan, ke dalam tubuh Kristus. Ya, jadi saudara, kita mesti melakukan pelayanan tubuh. Dahsyat, saudara. Nah, bagaimana, saudaraku, praktek penjangkauan keluar ini? Nah, saya dorong saudara, ya, datang pokoknya doa aja dulu. Di dalam kompak kita doa, nanti sang kepala Kristus akan memberikan hikmat, akan memberikan ide-ide bagaimana kita bisa menjangkau keluar sebagai sebuah pelayanan tubuh. 2-3 orang diutus nanti kayak yang Starbucks itu, saudara. 2-3 orang ini walaupun nanti masing-masing bisa menjangkau di kantornya, di tempat pekerjaannya, tapi mereka melakukan pelayanan tubuh, nggak sendiri-sendiri. Mereka menggunakan kunci-kunci kerajaan untuk mengikat dan melepaskan, saudara. Menghancurkan kuasa gelap yang ada, saudaraku, di tempat kerja mereka, yang ada, saudaraku, di tempat profesi mereka sedang bertugas. Tuhan pakai mereka, saudara, menghadirkan kerajaan Allah. Nah, inilah, saudaraku, Komsel yang sangat excited. Ya, nah, saya mau dorong saudara semua, mari, saudara, ya, kita harus praktek kompak sejati. Bagaimana caranya? Ya, selama sesi ini saya sudah uraikan cukup detail. Mari kita praktekkan. Kalau komsel kita belum kompak kita belum seperti ini, mari kita bikin komitmen baru mau praktekkan. Dan kita, saudaraku, terus berlanjut. Ya, ketika kita praktek kompak sejati, kita pasti bertumbuh bersama-sama dalam kompak itu. Tuhan memberkati kita. Amin.